Shalom dan salam sejahtera, salam damai di dalam Yesus Kristus. Syukur dan puji kepada Tuhan bersama kembali di dalam pembelajaran Sekolah Sabat yang ketiga melalui siaran Tingkang Media. Terima kasih kepada semua yang mengikuti siaran ini atau menonton siaran ini walaupun di mana Anda berada ketika ini. Bersama saya pada kali ini, dua orang pemuda yang masih sehat dan bertenaga. Di sebelah kanan saya, EIT Alwin Januling, seorang guru yang mengajar di Sekolah Rendah Advent Marabau. Dan di sebelah kiri saya, Saudara Ben Brian, yang masih lagi mengikuti kuliah ataupun pembelajaran di UNAI Indonesia dalam bidang teologi. Saudara dan saudara sekalian, tajuk pelajaran Sekolah Sabat kita pada Sabat ini ialah ketika duniamu sedang hancur. Dan ayat inti yang kita akan pelajari atau mulai terdapat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 9 yang mengatakan seperti ini. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Saudara sekalian, kalau kita lihat ayat hafalan kita pada pagi ini, dia merupakan satu bentuk peringatan, yaitu jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada Sabat ini, saya persilakan EIT Alwin untuk memimpin kita di dalam doa sebagai doa pembuka. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang berada di surga, terpuji nama Tuhan. Terima kasih atas kebaikan, kemurahan, dan waktu yang Kau berikan kepada kami. Pada masa ini Tuhan, kami berdoa. Kiranya hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan terus beserta dengan kami dalam pembelajaran kami ini. Kiranya dengan pimpinan Tuhan, message melalui pelajaran yang akan kami pelajari dapat kami pahami, dapat kami dalami, dan kami mengerti. Kiranya dengan pimpinan Tuhan, Engkau membuka telinga kami. Kiranya semua yang kami pelajari ini dapat memberikan satu kesadaran dan nikmat kepada firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Besertalah dengan kami, semua ini kami minta dan serahkan. Dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Alwin yang baru saja memimpin kita di dalam doa pembuka sebentar tadi. Nah, saudara sekalian, seorang raja yang muncul pada zaman Nabi Yesaya, seperti yang tercatat di dalam kitab Yesaya pasal 7, yaitu Raja Ahaz, cucu kepada Raja Uzia, yang mewarisi takhta pemerintahannya. Pada zaman pemerintahan Raja Ahaz ini, ia membawa bangsanya melakukan kekejian dan keruntuhan moral di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Pada masa itu juga, ketika Raja Aram dan Israel mengisytiharkan perang terhadap Yehuda, ini membuatkan Raja Ahaz sangat takut dan ingin mendapatkan perlindungan daripada kuasa besar. Dan ini menyebabkan Raja Ahaz berada di dalam keadaan yang delima. Nah, saudara sekalian, kalau kita di tempat Raja Ahaz, atau kita tempatkan Raja Ahaz, itu sebagai kita. Dan kerajaan yang sudah lemah,
dan kerajaan lain pula lebih kuat. Dari segi sudut pandang manusia, tentu kita akan mendapatkan perlindungan daripada kuasa besar. Inilah secara ringkas sejarah di awal pemerintahan Raja Ahaz. Jadi Saudara Ben, apakah krisis yang menimpa ke atas Raja Ahaz di awal pemerintahannya, dan siapakah yang sebenarnya yang boleh membantu Ahaz ini menyelesaikan permasalahan dia di dalam pemerintahannya? Terima kasih Elda. Di pelajaran sekolah sahabat kita untuk pekan ini atau minggu ini, menyebutkan tentang seorang raja yang kerajaannya pada waktu itu menghadapi krisis, yaitu Raja Ahaz, Raja Yehuda. Secara ringkas, kalau kita baca dia punya cerita dalam pelajaran kita pada minggu ini, dia menghadapi krisis politik. Kenapa? Karena pada waktu itu ada dua bangsa yang ingin menyerang kerajaan daripada pemerintahan Raja Ahaz ini, yaitu kerajaan Yehuda. Kerajaan Aram, dua bangsa tadi yang mau menyerang ataupun mau menyerang Yehuda, ada dua, yaitu kerajaan Aram dan kerajaan Israel. Mereka ini mau menyerang dan menundukkan kerajaan Yehuda yang pemerintahnya pada waktu itu adalah Raja Ahaz. Jadi ada lagi satu krisis yang dihadapi pada waktu ini oleh kerajaan Yehuda adalah orang-orang Yehuda sudah diusir dari negeri Edom. Jadi inilah krisis-krisis yang dihadapi oleh Raja Ahaz di awal pemerintahan. Jadi kenapa? Apa sebab daripada Aram dan Israel ini mau menaklukki Yehuda? Sebabnya adalah supaya kerajaan Yehuda akan menyokong ataupun mendukung kedua kerajaan ini, yaitu Aram dan Israel, untuk melawan kerajaan Asyur yang dinamakan sebagai Tiglat-Pileser III. Jadi Aram dan Israel juga ingin menguasai Yehuda untuk mengambil kekayaan yang ada, yaitu kekayaan alam dan sumber daya manusia yang ada pada kerajaan Yehuda pada waktu itu. Nah, jadi kita mau melihat apa langkah ataupun tindakan yang diambil oleh Raja Ahaz untuk menghadapi krisis yang dihadapi oleh kerajaannya di bawah pemerintahannya pada waktu itu. Kita melihat di sini, Raja Ahaz ini mengambil langkah yang salah. Kenapa dikatakan salah? Raja Ahaz justru meminta tolong kepada Raja Asyur, yaitu kerajaan Tiglat-Pileser III, yaitu musuh kepada musuhnya. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia serahkan persembahan sebagai upeti kepada Raja Asyur, yaitu emas dan kas kerajaan. Kas kerajaan ini ataupun barang-barang berharga yang ada dalam kerajaannya. Dan itu bukanlah milik kerajaan itu, tapi itu diambil daripada rumah Tuhan. Diserahkan kepada Raja Asyur pada waktu itu. Jadi dia memilih untuk mengikuti ataupun bergabung dengan kerajaan Raja Asyur pada waktu itu, gantinya mengakui Tuhan satu-satunya sahabat yang dapat membebaskan dia dan bangsanya pada waktu itu. Jadi Ahaz pada waktu dia mencoba menjadikan Asyur, yaitu raja kepada yang kita sebut Tiglat-Pileser III ini, sebagai sahabatnya. Dia percaya, justru Ahaz ini percaya kepada Asyur daripada percaya kepada Tuhan. Jadi kita tertanya, kenapa ini terjadi? Kita dapat mengetahui apabila kita membaca cerita di bawah pemerintahan Raja Ahaz ini dikatakan adalah raja terburuk di kerajaan Yehuda. Kenapa? Dia menyembah berhala, bahkan dia juga mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban persembahan.
Jadi kita dapat lihat juga secara ringkas kita baca dan teliti selami cerita daripada kisah Raja Ahas ini, sekilas pola hidup dan pola iman sang raja ini sudah salah sehingga caranya menghadapi persoalan yang akan datang cenderung dengan cara yang salah. Dia tidak memilih Tuhan, tetapi bersahabat dengan Raja Asyur. Jadi sekilas Ahas telah menyelamatkan Yehuda karena Raja Asyur segera pada waktu itu mengalahkan Israel. Namun dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Ahas telah melakukan kesalahan dan kesalahan itu membawa dampak yang panjang bagi Yehuda. Aplikasinya bagi kita, ya. Dikatakan di sini Raja Ahas ini dia lebih memilih bersahabat meminta pertolongan daripada Asyur daripada percaya kepada Tuhan. Sebenarnya kerajaan Yehuda ini tidak akan jatuh. Tuhan katakan asalkan Raja Ahas percaya kepada Tuhan, maka kerajaannya akan selamat. Tetapi kegusaran, ketakutan yang begitu mendalam sekali di dalam diri Raja Ahas dan juga orang-orang di bawah kerajaannya itu menyebabkan dia mengikut kerajaan Tiglat-Pileser ketiga, yaitu Raja Asyur punya kerajaan, meminta bantuan daripada mereka, bersekongkol dengan mereka untuk mengalahkan kerajaan Aram dan Israel pada waktu itu. Gantinya percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Ben. Raja Ahas lebih percaya atau ingin mendapat perlindungan daripada Raja Asyur daripada Tuhan. Jadi maksudnya masih lagi Raja Ahas ini tidak bergantung kepada Tuhan. Iya, tidak bergantung kepada Tuhan. Baik, sementara Ahas mempertimbangkan pilihan-pilihannya untuk mendapat bantuan ataupun perlindungan bagi menghadapi ancaman Israel dan Syria. Pada masa itu Tuhan mengizinkan ataupun membiarkan beberapa kesulitan yang berlaku kepada Raja Ahas. Dan pada masa ini ada beberapa kesulitan yang berlaku di Raja Ahas. AIT Alwin, boleh perjelaskan apakah maksud sebenarnya Tuhan ini mengizinkan beberapa kesusahan ataupun kesulitan yang berlaku pada zaman Ahas, dan juga dia mengutuskan Yesaya kepada Ahas. Boleh perincikan? Terima kasih, Ali. Ya. Kita lihat tadi bahwa pemerintahan Raja Ahas ini sudah di ujung tanduk, ya. Dia dilema dengan pemilihan yang dia perlu buat. Dan apa yang berlaku kepada Raja Ahas ialah dia tidak sehaluan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan telah mendisiplinkan dia melalui kesusahan-kesusahan yang dia alami. Tujuannya supaya dia kembali kepada Tuhan. Tapi kita tahu bahwa dalam pelajaran ini menjelaskan bahwa dengan kesulitan dan kesusahan yang Tuhan berikan itu belum cukup untuk menyadarkan. Oleh itu, Tuhan telah menghantar nabinya, orang suruhannya, yaitu Yesaya, untuk sekali lagi memperingatkan kepada Raja Ahas tindakan apa yang harus diambil. Apa yang Tuhan bagi tahu kepada Yesaya supaya diperingatkan kepada Yeremia agar dia kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, untuk lebih jelas saya senang untuk membacakan satu ayat, ya. Ya. Yang saya ambil ataupun kita boleh dapati dalam Yesaya 7 ayat 3. Saya bacakan dalam Yesaya 7 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahas, engkau dan Syeh-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Nah, di sini Tuhan telah menyuruh
Yesaya untuk berjumpa dengan Raja Ahaz bersama dengan anaknya. Ada persoalan. Kenapa Tuhan menyuruh berjumpa kenapa Tuhan menyuruh Yesaya berjumpa dengan Raja Ahaz bersama dengan anaknya? Dan nama anaknya itu Syeb-Yashub. Nah, dijelaskan bahwa maksud nama anak Yesaya ini yaitu Syeb-Yashub, yaitu umat sisa akan kembali. Nah, tujuan Tuhan supaya Yesaya membawa anaknya ini supaya Raja Ahaz apabila dia mendengar sejak nama kepada anak Yesaya ini Iya. akan timbul kesadaran. Itu niatnya. Supaya apabila mendengar kembali nama anak Yesaya ini, Raja Ahaz timbul kesadaran yang Tuhan mahu dia kembali kepada Tuhan, kepada dia. Oke, kembali kepada dia. Tapi ya kita sambung nanti. Apa yang berlaku pada Raja Ahaz? Dia terima pesanan ini atau tidak? Dan untuk menguatkan lagi ini, Tuhan juga menyuruh Yesaya menyampaikan pesan ini. Tuhan katakan kepada Raja Ahaz, berfirmannya Tuhan kepada Raja Ahaz. Dia katakan, jangan takut dengan musuh-musuhmu yang kau lihat seperti gunung-gunung berapi yang membara. Ya. Tapi pada mata Tuhan, mereka hanyalah putung kayu api yang berasap. Begitu jelas sekali firman Tuhan kepada Raja Ahaz. Jangan takut dengan musuh-musuh kamu, dia kata. Sebab musuh-musuh yang kamu nampak membara seperti gunung-gunung berapi itu sebenarnya bagi Tuhan hanya seperti putung kayu yang berasap. Yang, ya boleh bayangkan bagaimana bezanya itu. Bagi Tuhan itu dapat diselesaikan. Hanya kalau dia percaya dan teguh kepada Tuhan. Nah, saya rasa itu dapat memberikan satu penjelasan. Kenapa Tuhan memberikan kesusahan dan kenapa Tuhan mengirim Yesaya untuk Raja Ahaz. Ya, terima kasih. Maksudnya Tuhan mempunyai satu tujuan yang tertentu. Memberi kesadaran dan memberi pertobatan kepada Ahaz. Sebenarnya kalau ancaman dari Syria dan juga Israel itu akan berlalu. Dan Yehuda itu akan selamat. Syaratnya ialah jika Ahaz percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya. Jadi saudara sekalian, saya ingin melihat lagi ataupun memetik ayat di dalam Yesaya pasal 7 sehingga 10 hingga 13 yang mengatakan seperti ini. Ahaz tidak menjawab ataupun menyambut seruan Yesaya dan tidak mahu pertolongan daripada Tuhan. Dia menutup atau Ahaz ini, Raja Ahaz ini menutup pintu kekerasannya itu dan tidak mempercayai. Sehingga Ahaz telah menolak Tuhan. Dan ada satu ayat yang saya katakan di sini, Raja Yehuda menolak Tuhan. Tetapi dia kata di sini, Tuhan tidak menolak umatnya. Inilah yang sangat penting. Jadi maknanya Tuhan masih memberi ruang dan peluang kepada umatnya, termasuk Raja Ahaz yang berkali-kali dia panggil tetapi tidak mau. Jadi Ben Brian, apakah mungkin boleh perjelaskan apakah peluang yang diberikan kepada Ahaz supaya oleh Tuhan itu supaya melaluinya Ahaz ini akan kembali kepada Tuhan. Iya, persilakan. Ketika saya secara pribadi membaca cerita daripada Raja Ahaz ini, saya melihat begitu keras sekali hati Raja Ahaz ini untuk percaya kepada Tuhan. Kelihatannya ketika kita membaca cerita ini ataupun pelajaran kita, Ahaz tidak memiliki keyakinan apapun kepada Tuhan.
sehingga dia menolak Tuhan. Dia tidak mempercayai apa yang tadi dikatakan, yang disampaikan oleh Yesaya kepada si Raja Ahaz ini. Bahwa Tuhan, apa yang Yesaya sampaikan untuk sang raja ini, percaya kepada Tuhan dan janjinya bahwa Tuhan akan melepaskan Yehuda daripada tangan Aram dan juga Raja Israel ini. Itu janji Tuhan yang Yesaya sampaikan kepada Raja Ahaz. Tetapi kita melihat Raja Ahaz masih tetap tidak mau mempercayai kepada Tuhan. Tetapi yang menariknya di sini adalah Tuhan masih belum mau melepaskan raja yang tidak percaya ini. Dia masih mau memberikan peluang. Tuhan menawarkan jalan yang lain untuk meyakinkan orang yang tidak beriman ini ataupun raja yang tidak beriman ini. Dia memberikan kesempatan ataupun peluang kepada Raja Ahaz. Tuhan katakan, dia katakan kepada Raja Ahaz, dia suruh Raja Ahaz ini untuk meminta tanda daripada Tuhan untuk menolong sang raja ini percaya. Kalau kita baca di dalam cerita ini mungkin kita dapat baca dalam Yesaya 7 ayat 10 sampai 13. Tanda itu dalam firman Tuhan katakan boleh dari dunia orang mati dan boleh juga dari langit. Luar biasa. Tanda yang diminta daripada dunia orang mati itu adalah sesuatu tanda yang mustahil. Iya. Tetapi Tuhan tawarkan itu, sesuatu yang mustahil, menjadi tanda kepada Raja Ahaz ini supaya dia percaya. Tetapi yang menjadi kegeraman kita ketika kita membaca cerita ini adalah masih lagi Ahaz ataupun raja ini tidak mau percaya kepada Tuhan. Tuhan juga dalam firman-Nya katakan, kalau kita baca di dalam ceritanya ini, Tuhan rela untuk mengguncangkan langit demi menolong sang raja untuk percaya kepadanya. Saya melihat dari banyak peluang yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang ada di dalam cerita-cerita yang ada dalam Alkitab, Raja Ahaz ini sudah diberikan peluang yang begitu dahsyat sekali ataupun sesuatu yang mustahil yang Tuhan berikan supaya dia percaya kepada Tuhan. Tetapi masih lagi Raja Ahaz tidak mau percaya. Apa yang dikatakan ketika Tuhan sudah berikan tawaran ini kepada dia, tanda ini, sang raja ataupun si Ahaz ini, Raja Ahaz, justru menjawab bahwa dia tidak mau mencobai Tuhan. Kita melihat jawaban daripada raja ini terlihat baik dan mungkin rohani. Tetapi saya mau katakan jawabannya ini justru menggambarkan kondisi rohani sang raja yang memang tidak mau pun percaya kepada Tuhan. Tidak mau mencobai, dia katakan di sini, saya tidak mau mencobai Tuhan. Dia tidak mau mencobai Tuhan. Artinya dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Itu arti daripada jawaban daripada sang raja ini. Memang manusia tidak boleh mencobai Tuhan. Namun ketika Tuhan mengizinkan manusia untuk meminta kepada Tuhan daripada dia, maka manusia berhak untuk meminta tanda itu. Jika tidak, manusia justru membuktikan dirinya sebagai seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ketika sudah Tuhan bagi untuk menyuruh kita untuk meminta sesuatu ataupun tanda daripada Tuhan, maka kita sebagai manusia mempunyai hak untuk harus meminta itu kepada Tuhan. Ketika kita menolak itu, maka membuktikan bahwa kita tidak mempercayai Tuhan kita itu. Jadi jawaban Yesaya kepada sang raja sangat mengejutkan kalau kita baca. Di dalam Yesaya 7 ayat 11, Yesaya ada katakan, mintalah suatu petanda daripada Tuhan Allahmu. Namun setelah si Ahaz ataupun raja ini tidak mau memanfaatkan kesempatan yang Tuhan sudah berikan ini, tiba-tiba Yesaya berkata begini, belum cukuppah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Kita melihat ada perbedaan. Tadi dia katakan Allahmu, sekarang berubah menjadi Allahku. Allah Ahaz, ketika Yesaya menjawab seperti itu, Allah Ahaz tidak lagi menjadi Allahnya pada waktu itu. Yesaya pada waktu itu menunjukkan bahwa dengan menolak
untuk menempatkan Tuhan dalam ujian karena Tuhan mengizinkannya, dan menghindarkannya dari upaya melelahkan Tuhan karena Tuhan harus melakukan sesuatu tanda sesuai diminta, Ahas sesungguhnya telah melelahkan Tuhan. Dia sudah menolak Tuhan. Oleh karena itu mula-mula tadi di ayat 11 dia bilang Allahmu. Bila dia di ayat 13 Allahku. Ketika dia sudah menolak Tuhan, Allah Ahas pada waktu itu bukan lagi menjadi Allah Ahas. Jadi melelahkan Tuhan dalam konteks ini yaitu Tuhan sudah berusaha untuk meyakinkan sang raja dengan berbagai upaya, namun Ahas tetap tidak mau percaya. Sangat keras sekali hati Ahas ketika ini tidak mau menerima Tuhan. Terima kasih, Ben. Maksudnya Ahas ini menutup hatinya dengan begitu keras sekali. Menolak tawaran daripada Tuhan. Iya. Dan penjelasan sebentar tadi kita melihat bahwa kesabaran dan kesediaan Tuhan ini, walaupun orang yang begitu keras macam Raja Ahas ini, tetapi Tuhan masih memberi peluang supaya keselamatan itu milik kepada kita semua. Dan apa yang menyebabkan kita menolak Tuhan itu adalah kekerasan hati manusia yang boleh membawa kita kepada hukuman daripada Tuhan. Terima kasih, Ben, penjelasan yang baik. Baik, seterusnya di dalam pelajaran kita seterusnya saya ingin memetik ayat dalam ayat Yesaya pasal 7 ayat 14 yang mengatakan seperti ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Yesaya pasal 7 ayat 14. Baik, kalau kita lihat ini dan bandingkan di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16, hampir sama ayat ini. Dan kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama ini, pada ketika itu adalah memberi ataupun Yesaya atau Tuhan memberi petanda kepada Ahas. Awen boleh mungkin perjelaskan apakah maksud yang dikatakan di dalam ayat ini atau ada satu perbandingan di antara ayat di dalam Yesaya pasal 17 ini atau 14 dan Yohanes 3 ayat 16. Boleh mungkin perincikan. Ya, terima kasih El. Nah, di pelajaran hari Rabu ini diberi satu tajuk petanda seorang anak lelaki. Ia adalah kesinambungan akibat daripada penolakan berterus yang dilakukan oleh Raja Ahas. Makanya dalam Yesaya 7 ayat 18, Yesaya 7 ayat 14 dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang bagi tanda. Dan tandanya itu ialah seorang wanita muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dikatakan lagi bahwa akan diberi nama sebagai Immanuel. Nah, pelajaran kita memberitahu bahwa ada kajian ataupun sarjana-sarjana Alkitab coba mencari bagaimanakah ayat ini digenapi di dalam perjanjian lama. Mereka coba mengkaitkan ini dengan istri Yesaya sendiri, dengan kelahiran anaknya ataupun putranya itu Maher-Syadal Yashbaz. Oh, susah betul sebut namanya ya. Tapi namanya bukan Immanuel. Jadi seperti belum digenapi. Kemudian ada juga sarjana Alkitab coba mengaitkan ini dengan satu lagi, yaitu kepada anak kepada Ahas, yaitu Hizkia. Adakah ini yang Tuhan maksudkan, anak tanda itu? Tetapi itu pun bukan Immanuel. Nah, apabila dilihat dalam perjanjian baru di sanalah lihat satu nama Immanuel, yaitu di sini diberitahu bahwa dalam Matius 1 ayat 21 hingga 23. Di sana bagaimana kita tahu telah dinubuat bahwa seorang penyelamat
dunia akan dilahirkan. Dan namanya diberi nama Immanuel, ataupun maksud namanya yaitu Tuhan beserta kita. Tuhan beserta dengan kita. Jadi maksudnya di sini, Tuhan mempunyai rencana yang bukan singkat, tapi untuk jangka masa yang panjang, dan bukan untuk Raja Ahaz saja, bukan untuk Yehuda saja, tapi rancangan Tuhan itu untuk kita semua. Kita mungkin berpikir anak yang dinubuatkan itu hanya tanda untuk Raja Ahaz, hanya tanda untuk Yehuda. Tapi pelajaran kita menyatakan bahwa tanda yang diberikan itu untuk kita semua. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Yang mana kita tahu, anak inilah yang akan membawa kita kembali daripada dunia yang hancur yang kita hadapi. Saya kira itu berkaitan dalam pelajaran ataupun tajuk pada hari Rabu. Terima kasih Awen. Penjelasan yang begitu baik sekali. Dan kalau kita lihat di dalam Yesaya itu beberapa pendapat Alkitabiah. Tetapi kalau kita merujuk di dalam Perjanjian Baru, di sini timbul satu nama, yaitu Immanuel, yang bermaksud Tuhan menyertai kita. Dan disinilah kita lihat bahwa kalau perempuan yang mengandung itu adalah kita seperti yang tercatat dalam Perjanjian Baru itu ialah Maria. Kemudian anak yang dilahirkan itu ialah Yesus. Dan dialah yang akan beserta dengan kita. Walaupun di dalam kesulitan, walaupun di mana kita, tetapi dialah yang memberi ataupun terus bersama dengan kita. Saya ingin mengambil petikan dalam pelajaran kita dalam hari Kamis ini mengatakan, tidak ada jaminan dan kepastian yang lebih teguh. Tuhan tidak menjanjikan bahwa umatnya tidak akan menghadapi kesusahan dan kesakitan, tetapi Dia berjanji untuk beserta mereka. Maksudnya, dalam dunia yang berdosa, Tuhan itu tidak menjanjikan ataupun kita tidak mengalami kesusahan. Tetapi Tuhan berjanji, Dia pasti bersama-sama dengan kita. Mungkin ada pendapat lain selain daripada apa yang saya catat. Ben, ada? Mungkin sedikit ya, sebagai terakhir untuk pelajaran kita, melihat kepada tajuk pelajaran kita, ketika duniamu sedang hancur, ketika kita punya dunia sedang hancur, ketika kita mengambil kisah daripada Raja Asyur, dia punya kerajaan pemerintahan pada waktu itu mengalami sebuah krisis politik dan diserang oleh dua bangsa, yaitu Aram dan juga kerajaan Israel pada waktu itu. Dan kita melihat pilihan daripada Raja Ahaz ini adalah memilih orang yang salah, yaitu Raja Asyur, kerajaan Tiglat-Pileser ketiga. Dalam kehidupan kita juga sering diserang dengan banyak sekali masalah ataupun kesusahan dan juga penderitaan. Mengambil kisah dan pelajaran yang kita dapat lihat daripada Raja Asyur, berkali-kali Tuhan ingatkan untuk percaya kepada Tuhan dan engkau akan selamat, engkau dan kerajaanmu akan selamat. Ketika kita menghadapi aplikasinya bagi kita, ketika kita menghadapi masalah ataupun serangan masalah, kesusahan dalam hidup kita, apakah kita mau percaya kepada Tuhan kita itu ataupun mengambil jalan lain ataupun bersandar kepada kekuatan dan pemikiran kita sendiri? Dalam pelajaran ini, dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini, satu contoh seorang raja yang tidak beriman kepada Tuhan, gagal mempercayai kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan dia. Dalam kehidupan kita juga ada banyak sekali penderitaan. Tadi dikatakan Tuhan tidak pernah janji jalan kita akan selalu rata, tetapi Tuhan akan berjanji untuk beserta dengan kita.
Percaya Tuhan kita, percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Janganlah kita jadi seperti Raja Ahaz yang tidak mau mempercayai kepada Tuhan. Maka percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan beserta dengan. Terima kasih, Ben. Immanuel atau maksudnya ialah Allah berserta kita. Berarti segalanya bagi kita, luas dasar iman kita, besar harapan kita yang berkekalan ditempatkan atau dialah, Yesuslah yang terus bersama-sama dengan kita sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara sekalian, kita telah mempelajari di pelajaran sekolah Sabat ini dengan beberapa perkara sebagai rumusan. Yang pertama sekali ialah Tuhan membawa Raja Ahaz yang tidak percaya kepada Tuhan kepada keadaan di mana dia harus memilih dan membuat keputusan, percaya ataupun tidak percaya. Tuhan memberikan kepadanya tanda-tanda yang boleh memberikan kesadaran dan keyakinan. Walaupun Raja Ahaz menolaknya, tetapi Tuhan tidak menolak umatnya yang keras hatinya itu. Dan yang kedua ialah kesabaran dan kesediaan Tuhan tidak terbatas untuk membawa umatnya kepada keselamatan. Jadi saudara sekalian, inilah yang kita dapat pelajari pada pelajaran kita hari ini. Tuhan bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Jadi saya ingat itu sahaja pelajaran kita pada kali ini. Untuk menutup pelajaran kita, saya persilakan Ben Brian untuk membawa kita di dalam doa. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, puji dan syukur, ya Tuhan, untuk segala berkat-Mu, kami sudah mempelajari satu lagi pelajaran sekolah Sabat yang begitu baik sekali, mengingatkan kami kepada cerita Raja Ahaz yang tidak mau mempercayai kepada Tuhan. Biarlah kami belajar dari kesilapan Raja Ahaz ini, agar setiap perjalanan dalam kehidupan kami sentiasa mempercayai Engkau. Dan apabila kami percaya kepada Engkau, maka Engkau akan beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, bimbinglah kami sepanjang hari-hari kami yang mendatang, agar kami terus teguh iman kami kepada Engkau. Berkati kepada semua yang menonton pelajaran sekolah Sabatnya Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan yang baik. Jagailah mereka, jauhi kami semua daripada sakit penyakit dan mara bahaya Tuhan. Terima kasih karena Engkau setia mendengar dan menjawab doa kami dengan pasti. Ampunilah segala dosa dan kesilapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, terima kasih kepada dua ahli panel yang membahaskan perbincangan sekolah Sabat pada hari ini. EIT Alwen Jenuling di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri Ben Brian. Terima kasih kepada Anda semua yang memilih siaran ini, walaupun di mana Anda berada ketika ini. Terima kasih juga kepada Elden Eldi yang juga penasihat dan juru kamera pada kali ini. Dan terima kasih juga kepada semua kru-kru yang terlibat di dalam rekaman ini. Kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati.